Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys, supaya tetangga kalian jangan sampai ada yang kelaparan ya guys. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman ya guys, atau berbagi cerita biar kalian jangan sampai seperti yang aku ceritakan kayak gini guys. Makanya kita itu harus saling gotong royong sama tetangga, dan kita itu harus tengok kanan kiri, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Bener nggak guys? Karena hukumnya itu dosa guys. Kalau perut kita selalu kenyang terus lihat tetangga itu kelaparan guys. Makanya kita itu harus teliti atau harus sering mengontrol tetangga kita ya guys. Jangan saling cuek. Akibat karena saling cuek guys sama tetangga yang ada yang kelaparan juga guys, kalian tidak tahu. Bener nggak guys? Karena biasanya masyarakat itu kebanyakan itu tertutup ya guys, walaupun nggak bisa makan, walaupun nggak ada duit, kadang-kadang tetangga itu tertutup, jadi tidak tahu dia itu kelaparan atau tidak. Tipsnya mudah banget guys. Makanya aku sama anak aku selalu menceritakan sama anak, biar anak itu mempunyai belas kasihan sama teman-temannya guys. Aku cerita sama anak aku, Dek, tipsnya mudah banget nih guys, biar kalian tahu anak itu lagi kelaparan atau tetangga yang lagi kekurangan tuh guys. Tipsnya mudah banget, yaitu kalian harus melihat anak itu keadaannya ceria atau murung guys. Kalau kelihatannya murung, kelihatannya itu seperti nggak ceria, itu kalian harus waspada. Dan kalau kalian melihat ada anak sering memegang perut, kalian itu harus waspada juga guys. Biasanya guys, kalau anak yang kekurangan makan itu guys, atau kekurangan makanan, biasanya anaknya itu sering memegang perut. Contohnya kayak gini guys, sering kayak gini guys, anak itu sering, itu tandanya guys, anak itu lagi menahan kelaparan. Karena dia lapar, jadi dia itu menahan kesakitan perutnya guys, jadi sering memegang perut. Terus nanti kalian cek kalau ada anak yang memakai tali rapiah atau kain untuk mengikat perutnya, itu kalian juga harus waspada guys. Cirinya anak itu lagi kelaparan atau lagi kesakitan guys, karena dia belum makan. Ini bener guys. Makanya aku waktu aku menikah punya anak, aku cerita sama anak aku biar anak aku itu paham mana teman kamu yang harus dibantu, mana yang tidak. Jadi supaya anak kalian itu tahu bahwa temannya itu lagi kekurangan, kalian harus diceritakan. Ini benar guys. Dan alhamdulillah pas aku diceritakan sama anak aku juga guys ngomong sama aku, oh gitu ya Bu, ternyata Bu, aku juga punya teman kayak gitu, kata anak aku. Maksudnya gini Bu, teman aku itu kenapa setiap hari perutnya sering sakit, dan kalau ditanya katanya nggak apa-apa, sudah biasa perutnya sakit gitu guys. Dan kalau aku pegang Bu,
perutnya itu diikat sama tali rapia atau sama kain sarung atau kain selendang. Terus aku langsung ngomong sama anak aku, itu tandanya teman kamu itu lagi kekurangan. Cek ya dek, nanti kalau kamu main ke rumahnya, kalian cek dia itu makannya lauknya apa, atau makannya itu satu hari berapa kali. Kamu kan main sama dia. Oke bu. Ternyata pas cek sama anak aku guys, dia itu makannya cuma bubur juga guys, cuma 1 centong. Ini benar loh guys. Jadi pengalaman yang aku dulu ada anak yang kelaparan, ternyata zaman sekarang juga masih guys. Temen anak aku juga kayak gitu guys. Lalu anak aku pintar, dia anak itu dibawa ke rumah aku guys, terus suruh makannya di rumah aku. Anaknya tadinya nggak mau, takut nggak boleh sama aku. Terus aku senyum sama anak itu dan aku bilang nggak apa-apa dek, makan aja di sini. Dan alhamdulillah guys, setelah dikorek sama aku, ternyata guys dia itu kalau makan setiap hari bubur aja guys. Dan kalau ada nasi juga guys, lauknya katanya garam atau kerupuk. Dia itu kekurangan. Jadi guys, kalian itu harus waspada sama tetangga ya guys. Tipsnya mudah banget guys. Kalau ada yang ciri-cirinya kayak gitu, berarti kalian harus membantu tetangga itu guys. Udah segitu aja ya guys. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja guys, biar kalian itu pekah dan tahu mana yang harus tangga yang dibantu, mana yang harus tidak dibantu. Gini guys, contohnya ya guys, kita itu jangan lihat rumahnya yang mewah atau rumahnya kelihatannya itu berkecukupan, jangan guys, karena di dalamnya itu tidak tahu guys, dia itu kena ujian sama yang di atas bertubi-tubi. Bisa jadi guys, hartanya bisa habis semua, jadi bisa kekurangan juga. Makanya kita itu kalau sama tetangga harus gotong royong dan saling membantu biar tetangga yang kekurangan itu bisa kita bantu. Bener nggak guys? Tipsnya guys, biar kalian tahu mana yang tetangga kalian kekurangan itu mudah banget guys. Kalian itu harus bisa melihat situasi, maksudnya situasi. Contohnya dari anak-anak guys. Kalau anak-anak itu mudah banget dilihatnya. Jadi kalau kalian punya tetangga terus ada anaknya guys, dilihat anaknya itu jarang jajan atau anaknya itu tidak seceria seperti teman-temannya, itu bisa jadi keluarganya kurang bahagia guys, atau lagi kekurangan. Itu harus pekah sama tetangga guys. Contohnya guys, tips kalau lihat kalian itu tahu bener-bener tetangga ini lagi kekurangan atau tidak. Tipsnya guys, 1, kalian kalau lihat anak-anak terus perutnya itu dikasih benting atau dikasih kain itu atau dikasih tali rapi ya guys, diikat di pinggangnya guys atau diikat di perutnya, itu guys kalian harus waspada guys. Itu ciri-cirinya anak itu lagi kekurangan.
Maka aku pernah guys, waktu itu aku baru menikah dengan suami aku guys. Terus aku lagi main ke rumahnya mertua. Itu aku nginep setengah bulan di rumah mertua guys. Namun aneh guys, tiba-tiba setiap jam 11 malam ada anak yang lagi tidur di luar rumah mertua guys. Aku intip, dia itu tidur sendiri. Lalu aku buka pintu, terus aku bangunkan anak itu. Pas aku bangunkan anak itu, dia itu susah banget dibangunkannya guys, karena tidurnya pulas banget. Setelah pas bangun guys, aku tanya sama anak itu, "Nak, kenapa kamu tidur di luar rumah, bukan di rumahnya sendiri?" Terus anak itu bilangnya apa guys? Cari angin yang segar. Padahal guys, di waktu malam tidak ada angin yang segar, apalagi sudah jam 11 malam. Pasti itu terasa dingin. Terus aku tanya lagi, di mana rumahnya? Lalu aku ngomong lagi, "Kenapa Kode kamu tidurnya di luar? Udah sini masuk aja tidurnya di dalam." Dia nggak mau guys, dia tidur lagi. Terus aku pegang perutnya guys, karena dia itu tidur sambil megang perut. Aku tanya lagi, "Dek, kenapa pegang perut terus?" Terus dia bilang katanya perutnya sakit. Aku bilang, "Kamu makan belum Dek?" Bilangnya dia sudah guys. Terus aku omong terus setiap detik, terus supaya dia itu cerita sama aku kenapa dia tidur di luar, kenapa megang perut terus. Ternyata guys, dia kelaparan guys. Katanya dia itu perutnya sakit karena belum makan. Aku kaget guys, sampai aku meneteskan air mata guys. Terus aku buru-buru ngambil nasi dan seadanya ya guys. Waktu itu lauknya cuma ada orek. Terus aku ambil nasi penuh sama lauknya sama air buat minum. Dia makannya lahap banget guys. Dan dia bilang, "Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih Bu sudah ngasih makan." Aku bilang, "Kenapa deh kamu belum makan?" Katanya dia itu sudah biasa guys. Dalam satu hari itu dia cuma kebagian itu satu hari cuma satu piring guys. Bayangkan guys, anak kecil umur sekitar 12 tahun guys, dia itu makan cuma satu kali guys. Kalau dilihat dari keluarganya guys, emang si ibunya nggak punya, tapi saudara-saudaranya itu guys orang mampu. Jadi tidak mungkin kalau dia itu sampai kelaparan. Tapi guys, ini emang fakta sampai dia kelaparan. Aku bilang, "Nak, nanti setiap kamu lapar tinggal kesini aja ya guys." Terus dia nurut guys. Dia setiap hari itu tidur di tempat emperan mertua aku guys. Jadi kalian itu harus waspada ya guys. Kalau ada tetangga kalian yang suka tidur di luaran ya guys, maksudnya anak kecil, itu kalian harus waspada. Itu dia itu tidak bahagia hidupnya, dia itu dalam kondisi kekurangan guys. Jadi dia mungkin tidur di luar supaya ada uluran tangan atau ada uluran belas kasihan dari orang lain.
Itu guys, jadi mulai sekarang kalian itu waspada guys, jangan kalian itu kenyang sendiri. Mulai sekarang kita harus tengok kanan kiri, lihat tetangga kita, jangan sampai ada yang kekurangan, bener nggak guys? Tipsnya yaitu guys, biar kalian tahu sama tetangga kekurangan atau tidak, yaitu kalian lihat dari anak-anaknya guys. Anak-anaknya itu ceria atau tidak guys, itu mudah banget dari kelihatan dari anaknya guys, supaya kalian itu tahu mana yang lagi kekurangan, mana yang tidak. Jangan sampai di antara kita itu cuek ya guys, kalau masalah tetangga, walaupun dia bukan saudara kita, tetangga itu nomor satu guys, karena apapun kita itu butuh tetangga guys. Suatu saat kalau ada musibah apapun, pasti tetangga kita dulu yang datang, bukan saudara kita yang datang duluan guys. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja ya guys, supaya kita itu jangan sampai cuek sama tetangga. Semoga pengalaman aku ini bermanfaat ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.